Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ozi. Di sini teman-teman sekalian, aku akan menyajikan tutorial riset keyword atau riset kata kunci agar artikel kita mudah masuk ke halaman 1 pencarian Google. Ya minimal kalau nggak halaman 1, halaman 2 lah. Gunanya makin banyak artikel kita yang terpajang di halaman 1 Google, maka makin banyak klik atau makin banyak visitor atau makin banyak pengunjung yang nantinya datang ke blog kita. Alhasil kalau blog kita menggunakan partner iklan seperti Google AdSense, Propeller atau sejenisnya, maka peluang klik iklan akan semakin besar dan secara otomatis penghasilan kita akan meningkat. Nah, ada banyak tools atau aplikasi riset keyword, riset kata kunci. Cuman saya di sini menggunakan Google Keyword Planner. Memang tidak 100% jitu karena di sini kan Google Keyword Planner juga iklan kan. Cuman dari beberapa riset yang saya lakukan itu berhasil. Nanti kita akan lihat ke studi kasusnya ya. Sekarang pertama kita siapkan kata kunci dan sembari itu kita cari di Google, kita klik tools Google Keyword Planner. Nah, kemudian kita buka yang bawah, yang di bawah iklan ini, pilih kata kunci yang tepat dengan fitur riset kami. Buka, kemudian klik buka Keyword Planner. Nanti kalau agak bingung, nanti linknya akan langsung aku kasih di artikel ya. Tunggu sebentar, tergantung sinyal loadingnya. Hanya bersabar. Nah, di sini aku juga barusan menulis artikel, judulnya di blog guruperjembangat.com, itu kumpulan pantun semangat bulan April 2021. Ini aku tulis malam tadi, tanggal 31 Maret sekitar jam 8 malam. Karena ini kan awal April, aku kira mungkin akan banyak visitor yang mencari pantun bulan April karena masih hangat kan, masih di bulan April. Tapi dari mana aku bisa menebak bakal ada kunjungan dari judul artikel, dari artikel yang aku buat ini? Nah, itulah gunanya kita riset kata kunci. Udah temukan ya, kita klik temukan kata kunci baru. Nah, semalam studi kasus ya, semalam aku mengetikkan keyword kata kunci itu pantun bulan April dan satu lagi semangat April. Nah, ini dua kata kunci yang aku ketik, kemudian aku cari. Dan hasilnya ternyata ada 10-100 orang yang mencari di Google itu per bulan tentang kata kunci yang mengetikkan pantun bulan April kemudian semangat April. Alhasil itu juga menurut beberapa temuan yang aku dapatkan, ketika penelusuran itu di bawah 1 juta atau di bawah 100.000, itu persaingannya dengan kompetitor atau blog lain itu tergolong rendah. Tapi bukan rendah di sini ya, maksud aku ya, memang rendah di pencarian. Jadi ketika pencarian itu rendah, orang kan biasanya kan nembak tuh yang tinggi-tinggi sampai 10.000 sampai berapa tinggi-tinggi. Jadi kalau makin tinggi persaingan, biasanya makin tinggi pula visitor yang datang, semakin berat kita mengalahkannya. Kecuali kalau kita sudah blog besar kayak blog arus utama kan, situs arus utama atau blog media yang lainnya, itu oke lah. Cuma kalau kita blog pribadi yang masih tergolong baru, itu aku rekomendasikan banget kita riset keyword, riset kata kunci yang pencariannya dikit saja. Jadi kita kan bisa dikit-dikit, cuman pasti datangnya dari Google. Dan bagaimana hasilnya ketika aku riset kata kunci ini, kemudian aku buatkan pantun. Ini pantunnya, pantun bulan April. Ternyata sampai hari ini, sekitar belum sampai 24 jam ya, sudah ada 326 visitor yang datang. Ini murni dari Google, Cuman di sini aku kolaborasikan judulnya, karena di sini kan di ide kata kunci yang kita dapatkan dari Google Keyword Planner tadi itu ada dua kata kuncinya, pantun bulan April
kemudian semangat April. Rasanya tidak akan menarik sebuah artikel kalau kita buat judulnya seperti ini aja. Pantun bulan April, kemudian semangat April. Dan kemudian kalau saya hanya mengetikkan pantun bulan April, berarti kan kata kunci yang saya tembak hanya ini kan. Cuman karena saya ingin menggunakan dua, akhirnya saya kolaborasikanlah pantun bulan April dengan semangat April. Jadilah judulnya kumpulan pantun semangat bulan April 2021. Mengapa harus seperti ini? Dalam istilah blogger ini namanya long tail keyword, atau yang disebut kata kunci ekor panjang. Gunanya agar kita lebih mudah bersaing di halaman Google. Baik, sekarang kita buktikan ya. Kita coba ketik kata pantun bulan April. Teman-teman boleh kalau ingin mengetik silakan sendiri, boleh cari di Google. Di sini ada 826 pencarian, dan alhamdulillah artikelku yang di gurupenyemangat.com itu dapat peringkat di halaman 1 Google. Ya, jadi kalau artikel kita peringkat 1 sampai pokoknya di halaman 1 Google lah, paling tidak peluang datangnya visitor yang murni mengetik kata kunci ini akan datang ke blog kita. Jadi bayangkan bila kemudian artikel kita itu bagus, cuman tidak nembak kata kunci, ya mungkin saja artikel kita di halaman 10. Cuman pertanyaannya, ada apa tidak orang yang mencari artikel itu sampai halaman 10? Tidak ada kan? Jarang sih, mungkin ada teman jarang, kecuali orang itu memang benar-benar memerlukan. Hasil penting bagi kita untuk membuat artikel, berusaha untuk bisa mencapai di halaman 1. Itu gunanya. Dan selain itu, kita juga bisa mencari kata kunci yang lain. Apa misalkan? Misalkan tips lulus CPNS, misal ya, itu bisa juga tips lulus CPNS. Nah, banyak tuh, ada berapa pencarian. Nah, jadi inilah gunanya Google Keyword Planner. Kalau kita sudah dapat sudah dapat kata kunci, kemudian kita cari, di sini kita bisa lihat targetnya. Oh, ketika tips lulus CPNS ada 100 sampai 1000 orang yang mencari per bulan. Nah, di bawah juga ada pilihan atau variasi kata kunci yang nanti kita bisa kolaborasikan di judul atau di submenu dalam artikel. Misalkan cara agar lulus CPNS. Jadi kita bisa kolaborasikan 2020 atau 2019, atau kita bandingkan CPNS 2019 dengan 2020, atau bisa kita campur, ada tips ada triks. Nah, bisa tuh kita misalkan seperti ini juga, tips dan triks agar lolos CPNS. Nah, itu bisa. Atau tips dan trik agar bisa lolos CPNS SKD atau kiat lulus. Nah, itu bisa. Itu variasi kata kunci yang semuanya bisa kita jadikan dalam satu judul artikel. Cuman tinggal judulnya kita buat lebih menarik. Nah, kembali lagi, bagaimana cara penulisannya biar peluang dapat halaman 1 Google itu lebih besar. Jadi ketika tadi kata kuncinya sudah kita jadikan kata kunci ekor panjang, kita jangan lupa menaruhnya juga di ini, di permailing. Nah, di sini ini kan ada link, kemudian di sini ada kumpulan pantun semangat bulan April. Nah, di sini kan ada target yang aku target kata kunci, ada pantun bulan April, kemudian juga semangat April. Gak apa-apa dikelang-kelang, tidak masalah. Itu namanya seperti yang aku bilang tadi, long tail keyword, kata kunci ekor panjang, biar lebih mudah dalam persaingan kata kunci. Nah, itu gunanya. Memang banyak sih tools lain, cuman aku rasa dari beberapa pengalamanku menggunakan keyword planner juga cukup efektif gitu, terutama untuk kata kunci yang persaingannya rendah. Bagaimana cara melihat persaingannya rendah? Salah satu yang bisa kita lakukan lagi adalah menggunakan ekstensi namanya SEO Quick. Ya, itu SEO Quick. Ini ya, misalkan kata kunci SEO Quick. Kita aktifkan. Misalkan kita aktifkan. Kita tunggu. Kalau kita sudah install
ekstensi SEO-QUACK di sini biasa ada persaingannya. Nah ini keyword difficult itu 60,12%. Berarti lumayan sulit kan? Semakin besar persennya, semakin besar tingkat kesulitan kata kunci, maka semakin sulit kita mendongkrak artikel agar bisa duduk di halaman 1 Google. Lalu bagaimana caranya biar kita bisa mendongkrak? Salah satu caranya adalah kita menulis artikel yang lumayan panjang. Nah ini kan yang saya tadi semangat bulan April, pantun bulan April. Itu agak lumayan panjang lah, sekitar 800 kata kalau nggak salah. Nah di sini lawan saya mungkin tidak sampai, mungkin sekitar 500 atau 600 kata. Jadi itu salah satunya. Kalau bisa kita variasi tadi, kita variasi dengan kata kunci. Biar apa? Biar persaingannya lebih rendah. Makanya saya sangat sarankan judulnya kita variasikan atau kita tambah ekor judulnya. Tapi dengan tetap melibatkan kata kunci. Pantun bulan Aprilnya tetap kita libatkan. Tadi saya kan buat judul ke Pantun semangat. Pantun semangat bulan April ya. Kita tunggu sebentar. Berapa kira-kira kesulitan kata kuncinya? Nah, 55,37%. Lumayan sulit sih, ya. Kalau beberapa pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, itu rata-rata artikel kita bisa auto halaman 1 Google itu ketika persaingan kata kunci itu di bawah 40%, misalkan 35% atau 30%. Nah, itu mantap sekali. Jadi, memang untuk jaminan halaman 1 Google tuh agak berat. Ya, salah satunya kita bisa mengusahakan dengan riset kata kunci. Riset kata kunci tidak masalah. Kita riset kata kunci. Kan enak juga ketika kita menulis agak lelah, memang agak lebih lama daripada kita menulis saja kan. Cuman ya persaingannya buah dari usaha tadi kita bisa duduk di halaman 1 Google. Jadi bisa mendulang visitor murni dari Google yang lebih banyak lagi. Ini pun berlaku. Bagaimana cara menginstal SEO-QUACK? Jadi kalian bisa ketik saja SEO-QUACK untuk Chrome ya. Ini bisa SEO-QUACK Chrome extension. Jadi nanti diklik aja, kemudian diinstal. Install saja pakai Google Chrome. Pakai laptop saya sarankan. Yang saya kebetulan sudah ada di sini, sudah tinggal saya aktifkan atau nonaktifkan saja. Itu kalau memang mau lebih detail lagi. Cuman kalaupun tidak menggunakan itu tidak masalah. Masih akan tetap kita masih bisa menggunakan tools Google Keyword Planner. Nah, apalagi ketika blog kalian itu menggunakan sudah di-approve sama Google News, maka itu lebih cepat lagi karena kan Google News itu membuat blog kita indeksnya lebih kencang, lebih cepat gitu. Makanya artikel saya ini belum sampai 20 menit sudah nanggring di halaman 1 Google. Itu salah satu kelebihannya. Baiklah, begitu saja ya. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di video ini ataupun berkomentar di artikel. Saya bantu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.